Halo semua, balik lagi di Bagus Nonton Bareng. Hidup merupakan anugerah, namun bertahan hidup lain lagi ceritanya. Bagi seorang Sunam yang orang biasa saja, hidup ini adalah penderitaan. Namun dia tetap setia mendampingi suaminya yang tidak berdaya. Film Korea yang berjudul Alice in Wonderland ini memiliki skor IMDb sebesar 6,8. Film ini juga memenangkan 7 penghargaan dan 10 nominasi di ajang film internasional. Diperankan oleh Lee Jung Hyun sebagai Sunam. Sebelum melanjutkan untuk menonton, kalian bisa memberikan like atau subscribe kalau kalian menyukai konten dari Bagus Nonton Bareng. Dikisahkan, Sunam saat selesai sekolah dasar berada di antara dua pilihan, melanjutkan sekolah atau bekerja di pabrik. Sunam memilih untuk terus bersekolah dan dia menjadi siswi yang berprestasi. Dia sangat cerdas dan cekatan dalam berhitung. Dia juga mendapat banyak sertifikat penghargaan. Namun setelah dia bekerja, semua penghargaan tersebut tidak terpakai karena semua perusahaan sudah menggunakan komputer. Sunam juga sering dimarahi oleh atasan karena salah menghitung. Namun ini hanya alasan atasannya saja, karena ya begitulah dunia kerja. Kalau ada yang tidak suka sama kalian, entah karena kalian cantik atau lebih seksi, maka kesalahan pun banyak dibuat-buat. Itu adalah kenyataan hidup. Ada seorang pria yang selalu memperhatikan Sunam dan jatuh cinta padanya. Sunam pun jatuh cinta juga pada pria tersebut. Walaupun pria tersebut kurang pendengaran alias budak, keduanya pun akhirnya menikah dan sang suami ingin memiliki sebuah rumah dulu sebelum memiliki anak. Sang suami pendengarannya semakin buruk dan mereka memutuskan menggunakan alat bantu dengar yang sangat mahal, $20.000 atau sekitar 200 juta rupiah lebih. Walaupun diawali dengan perdebatan sengit, akhirnya sang suami memutuskan untuk membeli alat mahal tersebut. Operasi berjalan lancar dan sang suami kini bisa mendengar walau Sunam berbisik. Pada suatu hari saat sang suami sedang bekerja, alat pendengarannya yang ditanam di kepalanya ini mengalami kerusakan, sehingga si suami yang bekerja di pemotongan besi, jari tangan kanannya terpotong habis. Hal ini membuat satu pabrik panik. Pasangan yang malang ini menangis dalam perjalanan pulang. Kesempatan untuk bekerja sang suami semakin menipis karena kondisi tangannya. Karena stres berat, sang suami menjadi depresi dan uring-uringan. Dan Sunam memeluk suaminya dari belakang. Sunam mengambil alih. Sadar dengan kondisi yang ia dan suaminya alami, Sunam pun mengambil banyak pekerjaan sekaligus tanpa istirahat. Bekerja di restoran, pembersih jalan, dan lain-lain. Menjadi pembersih apartemen mewah adalah yang paling menguntungkan karena bayarannya besar dan waktu kerjanya sedikit. Akhirnya Sunam pun bisa melakukan pinjaman dan memiliki rumah impian yang dia dan suaminya inginkan. Terlihat kalau memasang gantungan baju saja sudah sangat sulit dilakukan sang suami. Tapi akhirnya gantungan itu pun bisa dipasang, namun ternyata bukan untuk gantung baju, namun untuk gantung diri. Sunam pulang mendapati suaminya telah gantung diri dan berusaha menyelamatkan. Walaupun bisa selamat, namun sang suami berada dalam kondisi vegetatif, yaitu sebuah kondisi di mana tubuh sadar namun tidak bisa bergerak karena kerusakan syaraf. Hidup yang sudah susah semakin susah. Kini Sunam harus menanggung biaya rumah sakit sang suami. Pekerjaan yang sudah banyak semakin banyak. Kini Sunam menjadi loper koran juga. Lemparan korannya sangat hebat. Dokter menyarankan eutanasia, yaitu sebuah tindakan di mana pasien tidak dilanjutkan pengobatan dan dibiarkan meninggal. Dokter menjelaskan kalau ini bukanlah membunuh pasien dan legal di mata hukum. Sementara itu, di kota tempat Sunam tinggal sedang ada rapat antara wali kota dan warga mengenai pembangunan ulang kota, di mana beberapa tempat akan diperbaiki fasilitas jalan dan infrastruktur lainnya, seperti penerangan jalan, listrik, air, dan lain-lain. Kondisi ini nantinya juga akan membuat harga rumah di sekitarnya meningkat drastis dan menjadi menguntungkan untuk menjual rumah.
Namun, tidak semua tempat di kota ini yang diperbaiki, dan ini membuat penduduk yang tidak terpilih menjadi iri. Seorang psikolog perempuan dan tentara tua menjadi pelopor pemberontakan dan menghimpun masyarakat untuk berdemo melawan pemerintah. Tujuan mereka adalah agar pemerintah memperluas lagi daerah yang akan dibangun ulang dan diperbaiki. Psikolog perempuan ini selalu memberikan bimbingan gratis untuk warga, sehingga dia menjadi dihormati dan selalu didengar kata-katanya. Dengan dibantu veteran tentara, warga pun semakin yakin untuk melakukan demo. Lanjut lagi ke Sunam. Dikisahkan Sunam yang sedang membutuhkan banyak uang akan sangat diuntungkan jika pembangunan kota dilakukan. Kenapa? Karena rumahnya termasuk kawasan yang akan dibangun. Oleh karena itu, dia memutuskan kerja untuk wali kota mengumpulkan tanda tangan. Petisi ini akan membuat pembangunan kota menjadi terlaksana. Dengan begitu, Sunam bisa menjual rumahnya dengan harga yang mahal. Namun wali kota memperingatkan untuk berhati-hati dengan warga yang tidak setuju dengan pembangunan ulang kota. Sunam pun berkeliling kota untuk mendapatkan tanda tangan. Sampailah Sunam di rumah seorang kakek-kakek yang ternyata pensiunan tentara yang memimpin demo penolakan bersama psikolog perempuan. Tentu saja si tentara tua ini tidak mau tanda tangan. Bukan hanya itu, dia bahkan menjambak rambut Sunam dan menonjok hidung Sunam sampai berdarah. Dan terakhir, dia menyobek-nyobek petisi tanda tangan yang dibuat oleh Sunam. Di luar, Sunam menangis dan bertanya kepada wali kota kalau petisinya yang recek dan sobek-sobek apa masih bisa dipakai. Tentu saja tidak bisa, kata wali kota. Sunam pun kesal dan mengeluarkan jurus "Omae wa mou shindeiru." Selempar jauhnya yang akurat untuk membakar spanduk si kakek tua tadi. Namun tidak disangka apinya menjalar hingga ke pipa gas dan meledaklah tempat tersebut. Si tentara tua itu pun meninggal. Selanjutnya, dua orang detektif sedang menyelidiki kasus peledakan apartemen ini dan melihat Sunam di CCTV. Sementara itu, psikolog perempuan mengatakan kalau si tentara tua ini bunuh diri untuk protes pada pemerintah. Dan warga yang mendengarnya semakin emosi. Di tempat lain, terlihat psikolog perempuan membujuk salah satu pasien yang agak gila untuk menyelidiki siapa dalang di balik meninggalnya tentara tua ini. Investigasi si pasien gila ini menemukan kalau seorang perempuan sedang berkeliling melakukan petisi pelaksanaan pembangunan ulang kota. Dia adalah Sunam. Nggak pakai lama, si pasien gila ini langsung menculik si Sunam yang lagi ke sana kemari bekerja. Di tempat tersembunyi ini, Sunam disiksa habis-habisan. Pahannya disetrika dengan setrika uap yang sangat panas, disiram dan disetrika lagi. Si pasien gila ini juga bilang kalau Sunam akan disekap sampai pelaksanaan pembangunan gagal, yaitu sekitar 2 bulan lagi, dan Sunam pun dimasukkan ke dalam mesin cuci agar tidak kedengaran kalau dia teriak. Dia memohon dilepaskan karena suaminya sedang di rumah sakit dan tidak ada yang mengurus. Di dalam mimpinya, Sunam bermimpi tentang masa-masa dia berpacaran dengan suaminya. Ternyata sudah 2 minggu berlalu dan si pasien gila memberikan Sunam roti. Di dalam bungkus roti itu ada hadiah mainan. Dengan menggunakan jurus melemparnya, dia berhasil mengenai mata dan tanpa sengaja si pasien gila ini tertusuk kayu. Sunam pun mengunjungi suaminya di rumah sakit dan meminta maaf telah menghilang 2 minggu. Sampai di rumah, Sunam sudah ditunggu kedatangannya oleh 2 detektif. Mereka mengatakan kalau Sunam terlihat berada di dekat apartemen tentara tua sebelum apartemennya meledak. Para detektif juga menjelaskan kalau mereka tahu Sunam sedang mengumpulkan petisi tanda tangan untuk pelaksanaan pembangunan ulang, dan orang-orang yang meninggal ini adalah yang tidak suka sama petisi ini. Sunam menjelaskan kalau dia sibuk bekerja demi suaminya yang sedang sakit. Dengan meninggalnya tentara tua, kini hambatan untuk membangun ulang kota adalah psikolog perempuan. Bahkan psikolog perempuan ini adalah pemimpin dari pemberontakan warga. Keesokan harinya, Sunam mempersiapkan sebuah makanan, tapi ini bukan makanan biasa. Ini adalah ikan beracun yang dia olah khusus untuk psikolog perempuan.
Setelah masuk menyamar sebagai orang yang ingin konsultasi, Sunam pun mengunci ruangan dan melancarkan aksinya. Namun, sebelumnya Sunam bercerita dulu mengenai keadaannya. Seluruh kisah hidupnya dari awal hingga saat ini. Tak terasa waktu berjalan hingga sore. Si kalau perempuan akhirnya meninggal keracunan. Kini tak ada lagi yang bisa menghalangi Sunam untuk menjual rumahnya dengan harga yang mahal. Karena pemimpin demo anti pembangunan ulang sudah tidak ada. Ternyata di rumah sudah hadir dua detektif yang semakin curiga kepada Sunam. Semua orang yang tewas berhubungan dengan Sunam. Mereka akan menangkap Sunam. Sunam berkata, "Jangan, suamiku sebentar lagi bangun." Detektif berkata kalau dia punya bukti dan dia bisa saja melaporkan ini, dan pembangunan ulang kota akan terhenti. Namun, Katbas leherkan detektif dengan pisau. Sementara itu detektif yang satunya lagi terdiam kaku. Sunam menengok dan membunuhnya juga. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghentikan pembangunan ulang kota. Semua pihak oposisi dan detektif yang menyelidikinya juga sudah tidak ada. Pembangunan kota akhirnya terlaksana. Sunam pun berhasil menjual rumah dengan harga yang tinggi. Kini dia memiliki cukup uang untuk berobat suaminya dan membeli rumah yang baru di pinggiran kota lainnya. Demikian kisah Alice in Ernest Land ini berakhir. Terima kasih sudah menonton ya. Dan saksikan lagi video-video bagus nonton bareng berikutnya.